Ilahi lastu lil firdausi a'la. Tema khutbah singkat ini adalah anak adalah harapan. Para jamaah, semua kita tahu kita bakal tua, bakal uzur, bakal tak berdaya, kecerdasan akan hilang secara otomatis, fisik akan melemah, dan kita pada akhirnya akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita sudah seperti itu, tigalah yang akan menyertai kita. Yang pertama adalah amal jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh. Makanya ada hadis Nabi, idza mata ibnu adam ikut amaluhu illa bisalasin. Apabila anak Adam itu telah mati, bahkan kalau mau diterjemahkan sudah tidak berdaya, maka tiga yang akan senantiasa membuat kita terhibur, membuat kita nyaman, bahkan kita masuk ke surga. Yang pertama amal jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh. Terkait anak adalah harapan, ini yang banyak kita lupakan. Oleh karena itu para jamaah, terlalu banyak di antara kita ini yang lalai, mengejar dunia, mengejar jabatan, sibuk berorganisasi, sibuk diskusi politik di kedai kopi siang malam, sehingga kita lupa bahwa pada akhirnya yang akan membimbing kita, yang akan menyelamatkan kita, yang akan mendoakan kita, yang betul-betul mendoakan hanya adalah anak, bukan yang lain. Kalau teman kita kedai kopi, paling begitu selesai bicara, kita meninggal dunia pun tak ingat dah tidak. Teman organisasi, apakah partai politik, apakah LSM, atau paguyuban, atau apapun namanya, kita kadang-kadang menghabiskan waktu di dalam organisasi itu. Ketika kita sudah tidak berdaya, ketika kita sudah tak bisa apa-apa, pada akhirnya mereka tak akan menggunakan kita. Kita ini masih dipakai orang itu karena kita masih sehat, karena kita masih cerdas, kita masih bicara. Tapi ketika kita sudah tak bisa apa-apa, jalan pun sudah pakai tongkat, lidah kita pun ngomong sudah nggak bisa lagi, mungkin karena kita terserang penyakit stroke, ingatan kita pun sudah tak bisa apa-apa. Apakah mereka akan menggunakan kita? Tidak. Apakah mereka akan menjadikan kita sebagai ketua? Tidak. Jangankan ketua, anggota pun sudah tidak dimasukkan lagi. Pada akhirnya ternyata yang paling setia dengan kita hanyalah anak kita. Oleh karena itu, bagaimana menjadikan anak kita menjadi harapan kita? Yang pertama, pastikan jangan sia-siakan anak kita, jangan sakiti hatinya, jangan pernah dia buat kecewa. Kalau ada anak durhaka kepada orang tua, dipastikan banyak juga orang tua yang durhaka pada anak. Terlalu banyak kita menyaksikan hari ini, bahkan saudara kita, bahkan mungkin kita, anak tak sayang orang tuanya, anak tak peduli orang tuanya, anak benci orang tuanya karena kesalahan kita. Makanya dipastikan kalau ada anak tidak baik dengan orang tuanya, ya memang orang tuanya tidak baik juga dengan anak. Biasanya hati nurani akan berbicara. Hidup ini berlaku balas membalas. Kalau orang tua tidak sayang anak, maka anak pun akan menyiksa kita di usia kita dewasa. Jadi yang pertama, jangan sampai sakiti anak kita, jangan sampai kecewakan hatinya. Insya Allah kita suatu saat ketika sudah tak bisa apa-apa, anak akan sayang dengan kita. Kemudian yang kedua, pastikan didik anak kita ini menjadi anak yang soleh. Salah satunya ajari baca Al-Quran,
ajari, dampingi belajar sekolahnya, ajak sholat berjamaah, sesekali dampingi dia apa yang diinginkan, tentu yang berkait ibadah. Insya Allah kalau anak bisa baca Quran karena orang tua, anak bisa sholat karena selalu didampingi orang tua, anak bisa wudhu karena orang tua, nanti ketika kita sudah tidak berdaya atau telah tiada, anak akan selalu berdoa untuk kita. Mungkin dia mengatakan, ya Allah, saya bisa berdoakan orang tua saya, maka pada hari ini aku doakan orang-orang tua saya mudah menjadi husnul khotimah dan masuk surga tentunya. Para jamaah, yang kedua, kemudian yang ketiga, bagaimana menjadikan anak adalah harapan. Jangan lupa berdoa. Kita tentu tak mungkin 24 jam mendampingi anak. Kita ini bekerja, apalagi lagi. Tapi jangan lupa, doa orang tua terhadap anak itu makbul. Ini yang sering kita lupakan. Mungkin kita sholat zuhur tidak dekat anak. Mungkin kita ketika siang hari asar di mana kita tidak bersama anak. Mungkin kita di Tanjung Pinang, mungkin kita di Jakarta. Jangan lupa berdoa untuk anak, karena senjata utama mengendalikan anak itu kan kendalikan hatinya. Siapa yang punya hati? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita mengendalikan hati anak agar menjadi anak soleh dan soleha? Kita minta kepada Allah itu agar anak kita menjadi anak soleh dan soleha. Jadi 3 itu saja ternyata bagaimana menjadikan anak yang soleh dan soleha. Akhirnya para jamaah rahimahumullah, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ternyata perintah ayat ini sebelum kita menjaga agar keluarga di dalamnya anak itu menjadi anak yang soleh, kita dulu harus menjadi orang yang baik dulu. Intinya kalau ingin anak kita soleh dan soleha, ya kita sebagai orang tua harus soleh dan soleha dulu. Kenapa kita harus anak ini menjadikan harapan? Karena anaklah yang akan peduli dengan kita, bukan teman kedai kopi, bukan teman di PT, bukan teman organisasi. Hanya anaklah ketika kita sudah tidak berdaya, suatu saat yang menyuapi kita makan, yang memakaikan pakaian kita, mungkin kita berjalan pun sudah susah, dialah yang akan menuntun kita. Ketika kita sudah meninggal dunia, dialah yang akan mengkafani kita, memandikan kita, mensolatkan kita, memasukkan kita ke liang kubur, tahlilan 1, 2, 3, 7 sampai berikutnya. Yang pertama, jangan sakiti anak kita dalam bentuk apapun, karena dialah yang akan peduli dengan kita, bukan yang lain. Yang kedua, didik anak itu dengan cara yang soleh dan soleha. Yang ketiga, jangan lupa berdoa dimanapun. Doa tidak harus menghadap kiblat, doa tidak harus selesai sembahyang. Ucapkan kalimat-kalimat yang positif terhadap anak kita, karena ucapan adalah doa. Yang terakhir, kalau ingin anak kita soleh dan soleha, pastikan kita juga menjadi orang yang baik. Kalau orang tua yang baik, insya Allah anak pun akan baik. Demikian, mudah-mudahan dapat dimengerti dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin.